Jungle. Yang kedua dia tahu bahwa itu ada batu dan sini kayak lalu bisa teman materi yang punya selama ini dari kamu masa Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Ukimin, yang akan membawakan pelajaran fisika. Baik, anak-anak kami, waktu kita sangat terbatas, maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada materi medan magnetik. Ya, nah kita lanjutkan sub dari medan magnetik adalah gaya magnet. Oke, kita lihat slide kita. Tolong slide PPT kita. Kita review dari awal kemarin. Nah, ini dari medan magnetik. Kita next terus. Nah, beberapa persamaan pada pelajaran kemarin. Nah, ini dia. Yang pertama, ini untuk induksi magnetik pada kawat lurus berarus listrik. Nah, besarnya adalah B sama dengan μ0I per 2VA. B sama dengan μ0I per 2VA. Oke. Terus berikutnya, nah bagaimana pada kawat melingkar? Nah, ini asal persamaannya, kita kembali lagi. Nah, induksi magnet pada pusat kawat melingkar adalah B sama dengan μ0I per 2A. Jadi, yang membedakan adalah tidak pakai V kalau pada kawat melingkar. Kemudian bagaimana kalau pada kawat melingkar tapi lilitannya panjang? Itulah yang kita sebut dengan solenoida. Maka persamaannya adalah tinggal dikalikan dengan M. M itu adalah banyaknya lilitan. Jadi besarnya induksi magnetik pada solenoida atau kawat melingkar yang panjang itu sama dengan μ0I kali N per 2A. Nah, berikutnya ini dia. Ini penggunaan medan magnetik pada kehidupan sehari-hari. Nah, tadi disebutkan kawat melingkar yang panjang
itu dinamakan solenoida. Kalau lingkarannya dibuat lingkaran lagi, maka akan menjadi seperti cincin, itu yang disebut dengan toroida. Nah, persamaannya jadi B sama dengan mu 0 N kali I dibagi panjangnya. Panjang dari lingkaran sama saja dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2VR atau V dikalikan dengan D. D adalah diameter. Itu. Nah, sekarang yang pada hari ini akan Bapak sampaikan adalah tentang gaya magnet. Kalau tadi adalah tentang medan magnet, sekarang adalah gaya magnet. Gaya magnet ini pertama sekali diselidiki oleh ahli fisika namanya Lorentz. Sehingga gaya magnet ini disebut juga dengan gaya Lorentz. Yang pertama, gaya magnet pada muatan yang bergerak. Lihat gambar yang sebelah kiri. Misalnya ada sebuah muatan Q yang bergerak tegak lurus menembus medan magnet B. Dan membentuk sudut theta. Nah, oleh Lorentz dengan perhitungan yang panjang didapatkan rumus gaya Lorentz atau gaya magnet. Besarnya adalah B kali Q dikalikan V dikalikan sin theta, sinus theta. F itu adalah gaya magnet atau gaya Lorentz, satuannya Newton. Kemudian B adalah medan magnet, satuannya Weber. Kemudian Q adalah muatan listrik, satuannya adalah Coulomb atau C. Kemudian sudut antara V dan B itu dinamakan theta, satuannya derajat. Oke. Nah, apabila antara B dan QV ini membentuk sudut 90 derajat, maka rumusnya akan menjadi F sama dengan B dikalikan dengan Q dikalikan dengan V. Kenapa? Karena sinus 90 derajat nilainya adalah 1. Jadi tinggal BIV saja. Nah, arahnya bagaimana? Arah gaya Lorentz adalah sesuai dengan kaidah tangan kanan kita. Lihat tangan Bapak. Tangan kanan Bapak. Apabila B ini adalah diasumsikan atau diwakilkan oleh jari-jari kita, kemudian V ini adalah aliran atau kecepatan muatan Q, maka besarnya gaya Lorentz ini adalah tegak lurus dengan telapak tangan kanan kita. Jadi kalau kita lihat seperti ini, atau seperti kita megang tembak-tembakan dengan tangan kanan. Nah, jari tengahnya ini adalah arah gaya Lorentz-nya.
Nah, kalau begini lebih gampang, tangan kanan saja. Memang di gambar itu ada pakai tangan kiri, karena kita kemarin sudah menyepakati kita menggunakan kaidah tangan kanan saja, seperti tangan saya. Oke. Berikutnya, yang nomor 2 itu gaya magnet pada penghantar berarus listrik. Lihat, ada sebuah penghantar, lihat pada gambar yang kiri atas, penghantar yang dialiri arus listrik, pengantar AB dialiri arus listrik I, kemudian di sana ada ditembus oleh medan magnet, oleh garis-garis gaya magnet B. Nah, antara I dan B itu membentuk sudut theta. Maka besarnya gaya Lorentz itu juga sama dengan kaidah tangan kanan kita. I itu disimbolkan dengan arah ibu jari kita, kemudian jari-jari tangan kita itu simbol dari arah medan magnetnya, kemudian arah gaya Lorentz adalah tegak lurus dengan telapak tangan kanan kita. Nah, itu lihat gambar, gaya Lorentz tetap akan tegak lurus dengan telapak tangan kanan kita. Nah, bagaimana rumusnya? Maka oleh Lorentz, besarnya gaya pada penghantar berarus listrik nilainya adalah F sama dengan B kali I kali L sinus theta. Sama seperti tadi, kalau pada muatan yang bergerak itu F sama dengan B V sin theta. Kalau pada kawat lurus berarus listrik, nilainya sama dengan F sama dengan B kali I kali L sin theta. Nah, keterangannya, F adalah gaya Lorentz, B adalah medan magnet, I adalah kuat arus listrik, L adalah panjang kawat, dan theta adalah sudut yang dibentuk dari perpotongan garis gaya B dengan kawat. Jadi kita sudah punya 2 rumus ya untuk gaya magnet. Yang pertama untuk muatan yang bergerak, yang kedua untuk penghantar lurus yang dialiri arus listrik. Nah, yang ketiga, bagaimana kalau ada 2 kawat lurus berarus listrik sejajar, didekatkan? Lihat gambar. Misalnya itu gambar yang paling kiri, pojok kiri atas, ada 2 buah penghantar yang sama-sama dialiri arus listrik. Penghantar yang pertama sebelah kiri itu dialiri arus listrik sebesar I1. Kemudian yang sebelah kanan I2. Maka apa yang terjadi? Ternyata ada interaksi gaya yang ditimbulkan oleh masing-masing kawat. Jadi keduanya akan menimbulkan gaya Lorentz. Kalau kita hitung dengan rumus tadi, kawat lurus berarus listrik, kita lihat gambar misalnya ini, gambar ini misalnya I1, arahnya misalnya sama-sama ke atas, yang sebelah kanan I2, jarak antara kedua kawat misalnya A,
pada kawat I1 itu kan mendapat medan magnet yang dipengaruhi oleh kawat I2. Arahnya adalah menuju ke mata kita. Nah, sekarang kalau kita mengikuti kaidah aturan tangan kita, tangan kanan, berarti kalau medan magnetnya ke arah pembaca, ke mata kita, sedangkan I-nya ke atas, coba lihat, I ke atas, terus medan magnetnya ke arah kita, nih, kita lihat. Nah, begini, seperti di papan tulis, maka gaya lornya kan sesuai dengan arah telapak tangan kita, tegak lurus dengan telapak tangan kita. Maka di sini dapat kita gambarkan F1-nya adalah ke kanan. Nah, ini. Kemudian pada kawat I2 sama. Kawat I2 ini akan dipengaruhi oleh medan magnet akibat kawat yang pertama arahnya ke dalam sana, B1. Nah, kalau kita mengikuti kaidah tangan kita, berarti lihat seperti ini, B-nya masuk menembus bidang papan tulis, kemudian I-nya ke atas, maka gaya lorentnya adalah tegak lurus dengan telapak tangan kita. Maka arahnya akan ke kiri ini. Keduanya ke kiri. Jadi, kalau ada dua kawat yang dialiri arus listrik yang searah, maka yang terjadi kawat ini akan sama-sama saling menarik. Sehingga ini akan ada lengkungan saling mendekat karena pengaruh gaya Lorentz. Nah, begini. Nah, sebaliknya, apabila arusnya saling berlawanan, maka akan terjadi begini. Misalnya I1 ke atas, 2 ke bawah, maka yang terjadi menggelembung seperti ini, saling tolak menolak. 1, ini 2. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini ada gambar. Gambar yang atas, arah arus kedua kawat yang searah. Lihat, itu F-nya saling tarik-menarik. Kemudian, gambar yang bawah, lihat di sana, I1 ke atas, I2 ke bawah. Maka akan tolak-menolak. F1 dan F2 tolak-menolak. Sehingga seperti yang Bapak gambarkan, ini saling tolak-menolak. Oke. Kemudian berikutnya, gaya magnet pada penghantar berbentuk kumparan. Nah, kalau ada penghantar atau kawat berbentuk kumparan yang atas, itu adalah suatu kumparan tetap yang diletakkan di antara kedua magnet. Nah, ketika dialiri arus listrik, maka akan menyimpang. Kalau porosnya dikasih jarum, sehingga jarumnya akan bergerak.
tergantung dari penyimpangannya itu. Kalau semakin besar penyimpangannya, berarti jarumnya menyimpang semakin jauh. Nah, itulah konsep alat ukur listrik. Nah, yang kita pakai sampai sekarang. Next. Slide selanjutnya. Habis. Nah, ini konsep untuk alat ukur yang bisa melipat gandakan batas ukurnya. Kita kenal untuk di sini untuk ampere meter ini kita kenal adanya hambatan cabang atau R-san namanya. R-san ini dengan perhitungan berbagai penurunan rumus maka akan diperoleh rumus akhir yaitu seper N min 1 dikalikan RK. RK ini hambatan kumparan. Nah, ini tugas kalian nanti bisa dieksplor. Silakan kalian cari literaturnya, ada penurunannya. Satu lagi untuk alat ukur tegangan yang nantinya ada voltmeter itu adalah ada pelipat gandakan dari R-nya, namanya R depan atau R multiplier. Nah, ini konsepnya seperti ini. Pada kesempatan kali ini belum kita bahas karena waktunya terbatas. Nah, berikutnya adalah pada pengeras suara atau loudspeaker. Kalau kita buka loudspeaker, pengeras suara yang bermacam-macam, entah toa, entah salon orang bilang, itu ternyata di belakangnya ada kumparan ini linitan yang bekerja berdasarkan sama dengan gaya magnet. Nah, itu. Jadi banyak sekali memanfaatkan gaya magnet dalam kehidupan teknologi saat ini. Loudspeaker sekarang hampir setiap hari kita tidak akan terpisahkan dengan loudspeaker. Kalian menggunakan HP, mendengarkan musik, tempat hiburan dan sebagainya tidak terlepas dari pengeras suara. Oke? Pas sekali waktunya sudah cukup karena ya terbatas waktunya. Sebenarnya Bapak masih mempunyai banyak contoh-contoh soal. Mungkin kalau memungkinkan untuk pertemuan yang akan datang saja, mudah-mudahan terkejar semester ini sampai waktu yang direncanakan. Demikian, karena keterbatasan waktu, mungkin kita tidak bisa melaksanakan tanya jawab. Kalau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, boleh menghubungi saya lewat WA atau dicatat saja, nanti di pertemuan berikutnya bisa diungkapkan. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.